para sahabat semuanya, jumpa dengan saya Hariman Andre Patiana Kota, acara Kopral J. Ini bukan kopral sembarang kopral, bukan juga kopral jodoh. Ini kolaborasi berkuat layanan jemaat. Kalau kita ngomong tentang pelayanan jemaat atau pelayanan gereja, satu hal yang sangat penting yang harus mendapatkan perhatian adalah SDM-nya. Sekali lagi ya, SDM-nya, bukan kolektenya. Ya. SDM unggul menjadi dambaan kita semua, karena gereja adalah orangnya. Di Indonesia, para sahabat sekalian, kita akhir-akhir ini sering bicara tentang Indonesia Emas. Indonesia Emas tentu harus dibarengan keunggulan SDM-nya. Sumber daya manusia harus unggul. Nah, bagaimana gereja-gereja melihat? Di studio kita sudah hadir dua orang yang hebat, dua perempuan luar biasa yang sehari-hari berkarya di sekitar kampus, khususnya di Institut Kesehatan Immanuel. Di mana Ibu Susanti? Apa kabar? Baik, Pak Pendeta. Baik, ya. Bu Pendeta Titin Meriati Gultom. Lengkap sekali. Seperti baik. Pak Hariman lihat, aman, terkendali. Oh iya, tetap kelihatan seperti orang Korea ya. Nah, para sahabat, Pendeta Titin Meriati Gultom adalah pendeta Gereja Kristen Pasundan. Beliau sehari-hari bertugas di lingkungan kampus, khususnya di Institut Kesehatan Immanuel. Dan Ibu Susanti ini, beliau adalah Rektor Institut Kesehatan Immanuel Bandung. Ya. Bu Susanti dan Bu Titin, hari ini kita mau ngomong-ngomong tentang kolaborasi membangun SDM. SDM unggul. Ya. Ini menurut Bu Susanti, ya, SDM unggul itu profilnya seperti apa? Ya, baik Bapak, kalau dilihat SDM yang unggul memang menjadi target ya di Indonesia, karena salah satu program dari pemerintah, dari Presiden kita di Nawacita juga bicara terkait dengan pembangunan SDM. Nah, dikatakan SDM unggul itu kalau mereka yang pasti sehat, kemudian yang berikutnya adalah cerdas, kemudian produktif, memiliki daya saing, dan yang pasti harus berakhlak mulia. Cerdas, punya daya saing, berakhlak Mulia. Ini kalau di IKI ya, dalam pengalaman Ibu berdua ya, satu rektor, satu pendeta, komitmen untuk membangun SDM yang sehat, SDM yang cerdas, yang punya daya saing, yang berakhlak ya. Seperti apa yang selama ini dilakukan? Ya, yang pasti kalau untuk ke mahasiswa, karena Institut Kesehatan Immanuel adalah pendidikan tinggi di bidang kesehatan, kita selalu berupaya bagaimana mahasiswa tetap sehat. Itu yang pertama. Kemudian juga kita juga harus berupaya untuk menciptakan lingkungan yang sehat, baik itu lingkungan kampus maupun juga dalam arti lingkungan secara interpersonal satu sama lain, antara hubungannya dengan dosen ataupun dengan antar mahasiswa. Itu. Kemudian untuk cerdas, kita selalu berupaya untuk dosen-dosen juga memiliki keilmuan yang
terkini, kemudian juga kita berupaya dosen-dosen untuk melanjutkan studi sehingga saat memberikan ilmunya bisa dengan ilmu yang terkini gitu, sehingga memang mahasiswa yang kami didik bisa sesuai dengan kebutuhan yang ada di pasar ya, kebutuhan tenaga kerja. Nah, kemudian juga kita juga berusaha untuk selalu produktif dalam arti baik dosen maupun mahasiswa bisa memiliki karya-karya sesuai dengan minat dan bakat mereka. Jadi kita juga berupaya untuk mendorong agar dosen juga bisa mengembangkan baik itu kemampuannya di bidang penelitian, kemudian juga untuk mahasiswa juga kita berupaya untuk membangun kemampuannya secara soft skill ataupun mengikuti berbagai lomba di bidang kemahasiswaan. Nah, kemudian juga untuk yang bersaing kita selalu berupaya bahwa mahasiswa-mahasiswa kita ini juga bisa memiliki kemampuan meskipun kita sekolah swasta bisa bersaing paling tidak adalah di tingkat nasional ataupun internasional, karena kami juga menjalin kerjasama dengan Jepang, dengan Jerman, sehingga mahasiswa kami juga bisa untuk bekerja di sana ataupun mengikuti internship seperti yang sekarang itu. Rencananya nanti di bulan Agustus akan ada 12 mahasiswa dari D3 Keperawatan yang sudah diterima dan akan menjalankan internship di perusahaan di Jepang. Gitu. Nah, kemudian yang pasti untuk berakhlak mulia, kita punya Ibu Pendeta, Pendeta kampus, Ibu Titin, yang kita selalu bagaimana membangun kerohanian di mahasiswa maupun di dosen dan karyawan. Kita punya acara ya Bu ya, seminggu 2 kali itu ada ibadah bersama. Untuk di hari Senin itu untuk Sivitas Akademika, yang hari Jumat itu untuk mahasiswa ya terlebih. Itu sih Pak. Jadi SDM unggul ini harus punya kecerdasan yang holistik ya. Iya. Tadi dikatakan bahwa dia harus sehat, ya. Dia tentu nggak sakit-sakitan, ya. Iya, betul. Lalu karena kalau sakit-sakitan nggak bisa kerja kita kan, ya. Lalu dia harus cerdas, ya. Intelektualitasnya harus baik, ya. Dan tadi produktif, ya. Harus produktif. Hidup ini sayang kalau dihabiskan tanpa ada karya yang dihasilkan, ya. Lalu punya daya saing, ya. Dan yang terakhir tadi berakhlak. Ya, ini yang terus menerus dibangun di Institut Kesehatan Immanuel, ya. Dan tadi ada kerjasama dengan internasional, ya. Jepang, dengan Korea nggak ada Bu gitu. Belum ada, semoga ada jalannya. Ini lagi cari-cari rekan. Bu Pendeta Titin ini kan alumni Korea ya, S2-nya diambil di Korea. Tapi Bu Pendeta tadi dengan profil SDM yang unggul tadi ya, sehat ya, cerdas, kemudian produktif, ya punya daya saing dan berakhlak baik, berakhlak mulia. Kalau Bu Pendeta sendiri selain punya pengalaman di kampus, di gereja ya, pernah juga di jemaat. Nah, kalau Bu Pendeta sendiri memandang gimana gereja-gereja yang berjuang untuk menghasilkan profil yang seperti ini, khususnya mungkin gereja kita ya, gereja Kristen maksudnya. Ya. Saya jadi mengingat ya Pak Hariman, GKP Sarjana yang ini terus-menerus didengungkan karena kita bicara konteks GKP, disampaikan ke forum-forum resmi, salah satunya rapat kerja sinode, dan berharap jangan sampai ada anak-anak kita, warga jemaat kita yang putus sekolah. Yeah. Maka salah satunya institusi yang adalah milik Gereja Kristen Pasundan, Pak Hariman, yaitu Institut Kesehatan Immanuel, yang kalau dari segi perubahan bentuk kan baru 3 tahun sejak 7 Juni 2022,
yang sebelumnya adalah orang mengenal dengan STIKI atau Stikes Immanuel, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Immanuel, bahkan sebelumnya lagi adalah Upper, dan sebelumnya lagi sekolah rakyat yang menjadi cikal bakal seiring Rumah Sakit Immanuel. Maka di situ ada sekolah rakyat, dan seingat saya itu baru setingkat SD, dan itu baru berkaitan dengan perawat. Nah, saya mau mengaitkan dengan sejarah yang panjang yang dimiliki oleh Institut Kesehatan Immanuel, sama seperti penghayatan gereja-gereja pas hari ini, Pak Hariman. Dalam Juli ini kita memaknai Hari Pekan Injil, dan Injil itu kan bukan hanya kita maknai kabar baik Yesus Kristus yang kita bisa jumpai dalam Injil-Injil dari Matius sampai Yohanes, tapi bagaimana ketika GKP dalam hal ini dari segi kesehatan itu nyampe, kemudian ada pendidikan. Maka salah satu, kalau mau mengaitkan yang disebutkan oleh Bu Santi tadi, SDM unggul, bagaimana gereja pun turut berkontribusi. Dia tidak hanya pada dirinya sendiri dia berkembang, bertumbuh berkembang, tetapi dia pun juga turut memberi kontribusi ke salah satunya ke Institut Kesehatan Immanuel. Paling enggak misalnya ada dosennya kah, tenaga kependidikannya, termasuk misalnya kalau anak-anak kita tertarik untuk berkembang atau mengembangkan diri khususnya di ilmu atau bidang pendidikan di bidang kesehatan. Salah satunya itu. Saya jadi ingat karena di 1 minggu ini Pak Hariman kami menerima teman-teman peserta katekisasi dari 2 jemaat berbeda klasis. Bu Rektor menyampaikan masih tinggi kebutuhan terhadap tenaga kesehatan. Maka salah satu upaya, yuk sekolah, jadi promosi kan, yuk sekolah di Institut Kesehatan Immanuel. Maka di situ upaya gereja, cara pengkabaran Injil yang memang sungguh-sungguh bisa terwartakan dengan salah satunya adalah bidang pendidikan di bidang kesehatan. Dan karena itu juga Ibu Pendeta Titin diutus ya, oleh Sinode Gereja Kristen Pasundan jadi pendeta kampus. Ya. Ini menarik ya, para sahabat semua, bahwa gereja itu bukan gedung. Gereja tidak hanya berurusan dengan ritual ya, ibadah dari hari Minggu sampai hari Minggu lagi, tetapi gereja juga punya tanggung jawab untuk membangun sumber daya manusia yang unggul itu ya, sumber daya manusia yang sehat ya. Nah itu gereja punya pelayanan, ada rumah sakit ya, ada rumah sakit Immanuel ya. Kalau gereja Kristen Pasundan punya rumah sakit Immanuel, punya rumah sakit Bata ya, punya rumah sakit Rindogali yang ada di Sukabumi, punya klinik, dan ini kerjasama juga ya Rektor ya dengan IKI ya. Jadi orang yang kuliah di IKI ya sangat mungkin setelah lulus berkarya di rumah sakit itu ya. Iya betul. Profil ini ya, sehat ya, cerdas, produktif, punya daya saing dan berakhlak mulia. Profil ini yang harusnya menurut Bu Titin tadi ya, ini juga harusnya dihasilkan oleh gereja ya. Dan Institut Kesehatan Immanuel adalah kampus yang ada di bawah YPT ya, Yayasan Perguruan Tinggi milik Gereja Kristen Pasundan. Jadi GKP ini kecil-kecil cabai rawit juga ya. Tuhan berkati dengan beberapa kampus ya. Dan karena itu tadi yang Bu Pendeta itu sampaikan, harusnya nggak boleh ada ya anak GKP yang putus sekolah ya. Bahkan bukan hanya anak GKP, harusnya anak Indonesia semua sarjana. Nah, Bu Rektor, ada nggak sih mungkin peluang-peluang ya, untuk anak-anak dari
keluarga yang kurang mampu ya, dari keluarga jemaat yang kurang mampu ya, atau mungkin anak-anak yang memang sehat dan cerdas yang mau kuliah tapi terbatas. Ada program-program apa yang memang ditawarkan oleh IKI supaya anak-anak Indonesia khususnya warga GKP ini betul-betul bisa menjadi seorang sarjana dengan profil tadi. Ya. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Jadi kalau di Institut Kesehatan Immanuel sendiri, kita punya beberapa program baik itu beasiswa maupun potongan biaya untuk anggota jemaat GKP, kemudian juga untuk gereja mitra, termasuk di dalamnya kita juga ada beasiswa diakonia. Dan kita juga memiliki kerjasama untuk mencerdaskan Indonesia, jadi kita juga mencoba kerjasama dengan daerah-daerah afirmasi seperti Papua, gitu ya, daerah-daerah yang memang susah sekali untuk menjangkau pendidikan tinggi. Nah, dari Bu Titin mungkin ada tambahan terkait dengan memang ada program-program terkini terkait dengan beasiswa. Gimana Bu Titin? Ya, kalau yang ada di IKI, kita sebelum ada yang baru ya, para sahabat, jadi itu dikenal karena kita sudah ada kerja bersama dengan 2 badan pelayanan, antara YPT dengan YBSDK. Apa itu YBSDK? Ya. YBSDK, kita punya YBSDK GKP, Yayasan Badan Sosial Dharma Kasih, di mana kita ada panti asuhan yang ada di Tanjung, kemudian ada grup Home Bumi Katumbiri, dan ketika anak-anak selesai SMA, anak-anak panti maupun anak-anak grup Home Bumi Katumbiri ingin berkuliah, maka itu terbuka sekali. Sehingga dikenal dengan yang namanya beasiswa untuk anak-anak panti dan juga anak-anak grup Home Bumi Katumbiri, dan itu bentuk komitmen yang sampai saat ini dijalani, dihayati. Lalu potongan biaya pun juga diberikan di semester 2 gitu ya. Kalau tadi itu 100%, tinggal mencari donatur terkait dengan di mana mereka bisa tinggal ya, kos atau kontrakan. Lalu yang berikutnya beasiswa bagi anak anggota jemaat, tentunya rekomendasi dari majelis jemaatnya, pendeta dan majelis jemaatnya, dan sesuai dengan program studinya Pak Pendeta. Itu tergantung dengan program studi dan IPK yang dihasilkan. Ya, IPK yang dicapai itu dilakukan di semester 2. Nah, yang terbaru adalah beasiswa diakonia yang memang ini ada syarat dan ketentuan berlaku. Gitu, dan syarat dan ketentuan berlaku. Kami belum lama ini mencari anak koster salah satu jemaat, dan itu didorong kerinduannya untuk berkuliah. Paling nggak dia membuat bangga terhadap dirinya sendiri, mamahnya, dan juga adik-adiknya. Itu harapannya. Saya tanya karena saya diikut sertakan bersama dengan 2 pendeta jemaat, karena jemaat itu memiliki 2 pendeta jemaat. Nah, selebihnya itu Pak Pendeta, beasiswa atau potongan-potongan biaya yang sekarang ini diluncurkan. Gitu. Dan tentu beasiswa itu tidak hanya berlaku ya untuk orang GKP ya, orang betul. dari gereja lain juga bisa dapat beasiswa itu ya. Jadi kami punya beasiswa terkait dengan gereja mitra, Pak. Gereja mitra. Ya, gereja mitra. Nah, ini tentu kabar baik untuk para sahabat semua ya. Siapapun memang berhak untuk mendapatkan pendidikan yang baik supaya menjadi insan yang sehat ya, insan yang cerdas, manusia yang produktif ya, punya jiwa kompetitif ya, bisa bersaing, dan akhlaknya tentu harus baik, harus mulia. Dan di gereja-gereja kita selama ini kan sudah banyak bicara tentang pembentukan akhlak yang bangun moralitas yang baik, itu sangat penting. Dan kemudian di kampus-kampus mengasah kita untuk menjadi orang-orang yang memang cerdas ya, orang-orang yang sehat, dan semoga ini
bisa menjadi kolaborasi yang baik ya antara gereja dengan perguruan tinggi atau bahkan lembaga-lembaga agama dengan perguruan tinggi. Tapi Bu Rektor dan Bu Pendeta, di IKI sendiri ada berapa fakultas dan ada berapa program studi supaya barangkali teman-teman ya, anak-anak pemuda ya, remaja yang pengen jadi tenaga kesehatan ya, pengen berkiprah di dunia medis, mereka kemudian mendapatkan peluang untuk mengakses itu. Saat ini kami memiliki 2 fakultas, yaitu Fakultas Keperawatan. Di Fakultas Keperawatan itu ada program studi di D3 Keperawatan, kemudian program studi S1 Keperawatan, dan program studi Profesi Nurse. Sementara untuk di Fakultas Kesehatan kita punya program studi D3 Manajemen Rumah Sakit, kemudian program S1 Gizi, program S1 Kesehatan Masyarakat, kemudian juga ada D3 dan S1 Kebidanan, kemudian juga akan membuka program studi Profesi Gizi dan Profesi Kebidanan, itu juga sudah berlangsung. Wah, jadi yang mau jadi bidan, dulu bidan itu hanya D3 ya, sekarang sudah ada S1. Jadi teman-teman bidan yang mau mengupgrade silahkan ya, bisa ke IKI ya. Dan tadi menarik ya, namanya ada beasiswa diakon. Nah ini kan nama yang tidak asing ya bagi gereja-gereja ya, diakonnya. Saya ingat ada seorang pendeta ya, penulis, dia pernah bilang begini, gereja itu bisa hidup tanpa gedung, tapi gereja tidak bisa hidup tanpa diakonnya. Gereja bisa hidup tanpa gedung, tapi gereja tidak bisa hidup tanpa diakonnya. Kenapa? Karena diakonnya itu DNA gereja. Diakonnya itu identitas gereja. Melawat orang sakit, yes ya, memperhatikan janda duda, anak-anak yatim piatu, oke ya. Tapi kita juga mesti concern untuk mempersiapkan manusia yang unggul, dan itu masuk dalam program diakonnya ya, dalam rangka transformasi kehidupan warga jemaat. Ini sesuatu yang sangat penting. Nah, kalau Bu Pendeta melihat ya, mungkin ada macam pandangan umum gereja-gereja kita selama ini, gimana program diakonianya? Apakah memang sudah bergerak menyatu misalnya dengan, kan kita punya sekolah gitu ya, kita punya sekolah-sekolah, kita punya perguruan tinggi, tapi apakah jemaat-jemaat kita itu punya program untuk mendukung tadi ya? Misalnya ada anak yang dia mau kuliah nih ya, ada beasiswa untuk anak tersebut dari kampus ya, beasiswa akademik, tapi living cost-nya ya, hidup sehari-harinya gimana gitu ya. Apakah memang gereja juga mau berpartisipasi? Tadi Bu Pendeta katakan ini ada anak koster nih ya, mau kuliah, pasti dia dapat beasiswa dari IKI gitu ya, tapi living cost-nya gimana? Apakah gereja-gereja kita ikut membantu living cost-nya? Dari yang pengalaman Bu Pendeta seperti apa? Sepertinya kami akan mengalami, ini ada satu jemaat lagi di Klasis Priangan ini, karena saya sudah beranggota jemaat di situ, dan ini salah seorang anak dari Bumi Katumbiri yang nantinya akan akan kuliah, tapi memang terkendala dengan living cost. Saya mengapresiasi sekali ketika satu jemaat sampai memikirkan dan berharap satu sampel jemaat ini pun juga menjadi percontohan buat jemaat lain, gitu ya. Menjadi percontohan buat jemaat lain ketika mendukung kampus sudah mengupayakan
Tadi mengupayakan, ini ada yang baru tadi beasiswa diakonia. Sekali lagi tidak hanya bagi anak-anak panti, grup home Bhumika Tumbiri, kemudian potongan disesuaikan dengan program studi, ditambah dengan indeks prestasi secara akademik yang dicapai oleh mahasiswa-mahasiswi kita. Tetapi dorongan di living cost memang tidak murah ketika tinggal di Bandung, sahabat sekalian. Oleh karena itu tadi kalau kita punya kerinduan, saya sebagai pendeta yang ada di GKP sekaligus juga pendeta kampus, ada upaya yang diberikan, maka dorongannya bagi jemaat-jemaat, yuk kita support juga anak-anak kita untuk menjadi sarjana ketika mereka lulus kuliah. Living cost tadi itulah yang didukung. Satu-satu dikasih chat, barangkali chat WhatsApp, ayo mari ibu bapak, sekiranya dengan nominal sekian, itu bisa menggerakkan. Maka diakonia yang seperti itulah yang memang pas menyentuh dan sesuai dengan cita-cita kita bersama. Bukan hanya pendeta GKP aja ya, karena para pendeta GKP pun juga disupport dari doa, termasuk juga dukungan jemaat. Jadi dari kesadaran itulah sebenarnya menolong kita semua, yuk jemaat juga bisa kok untuk bisa mendukung anak-anak jemaatnya untuk studi secara khusus living cost-nya. Seperti itu Pak Pendeta. Ini ada sampel dan akan dilakukan gitu di semester Jadi mendatang. ini menarik ya Bu Rektor ya, kalau Bu Rektor di kampus IKI sudah mempersiapkan beasiswa untuk akademiknya, untuk studinya. Nah, saya kira bagus sekali kalau gereja-gereja membantu untuk living cost-nya ya, biaya hidup sehari-hari. Dan bayangkan teman-teman sekalian, Bapak Ibu para sahabat, kalau ini jadi gerakan ya, satu jemaat, satu sarjana, ada yang mungkin lebih gitu ya, punya kemampuan lebih, bisa 2, 3, 5 sarjana. Ada berapa banyak jemaat kita? Bayangkan ada berapa banyak sarjana yang akan dihasilkan oleh gereja-gereja ya, dalam kolaborasi dengan Institut Kesehatan Immanuel dan juga mungkin kampus-kampus yang lain. Mungkin disitulah peran kita ya, menghasilkan SDM unggul itu. Dan saya ingat ya, Joseph Widiatmaya klasifikasi yang namanya diakonia itu. Karena ada 3 bentuk diakonia. Ada diakonia yang karitatif, kalau orang lapar kita langsung kasih makan ya, langsung kasih ikan. Tapi diakonia karitatif saja nggak cukup, harus ada yang namanya diakonia reformatif. Kalau ada orang lapar, kita nggak hanya kasih dia makan, kita nggak hanya kasih dia ikan, kita kasih dia mancing supaya dia bisa mancing sendiri, dia bisa berdiri di atas kaki sendiri, kalau pinjam istilahnya bukan yang berdikari, dia bisa cari makan sendiri. Dan pendidikan itu adalah cara terbaik untuk kita berdiakonia. Ini masuk dalam kategori diakonia reformatif ya, dan diakonia transformatif. Semoga percakapan kita hari ini menggugah ya, supaya kita bersama-sama bisa berkolaborasi meningkatkan layanan jemaat. Satu layanan yang paling penting adalah bangun SDM melalui pendidikan. Institut Kesehatan Immanuel adalah sekolah milik GKP, perguruan tinggi GKP yang hadir untuk ikut serta menciptakan manusia unggul untuk Indonesia. Terima kasih Bu Rektor, Bu Pendeta, barangkali ada closing statement sebelum kita berpisah dengan para sahabat Kopral G. Ya, jadi untuk para sahabat semua, jika memiliki kerinduan untuk bisa menjadi tenaga kesehatan yang profesional, kami tunggu kehadirannya di Institut Kesehatan Immanuel. Jangan sungkan untuk datang ke Institut Kesehatan Immanuel. Ya,
selain SDM unggul yang cakap secara akademik, tentu di Institut Kesehatan Immanuel akan dilatih dan diasah untuk memiliki juga karakter yang dimiliki oleh Institut Kesehatan Immanuel, mengasihi, mencerahkan, melayani yang menjadi nilai-nilai unggul di IKI. SDM unggul itu SDM yang sehat, SDM yang cerdas, SDM yang produktif, SDM yang punya daya saing, dan SDM yang punya akhlak, karakter yang terpuji. Semoga ini menjadi profil jemaat, profil warga jemaat yang hendak kita hasilkan. Atur nuhun pisan ke Rektor, Bu Pendeta, terima kasih dan banyak Mauliate Godang. Sampai bertemu lagi dalam acara Kopral J, bukan sembarang kopral. Salam